Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tidak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance ucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. This wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ya Hussein! Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית? אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים לבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran mengancam akan menyerang Amerika Serikat jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. Support Navy, Channel 16 over. Coalition Warship 58 on Channel 16 over. IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut Amerika Serikat terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun Amerika Serikat membantah adanya konfrontasi tersebut. Keep your helicopter away from my vessel. Saat ini kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat lebih dari 50%. Lalu lintas komersial yang melintasi Selat Hormuz meningkat tajam.
Meski perundingan antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung dalam kondisi rapuh, namun kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat hingga 50%, namun mereka berada di bawah pengawasan khusus pemerintah Iran. Berdasarkan data perusahaan analitik Kepler, 223 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada periode bulan Juni atau rata-rata 32 kapal per hari. Sementara itu, di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. و به راحتی این کار دیگه انجام شده. هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشده. ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. خب شما نگاه کنید، این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه که این اتفاق افتاد. Sementara itu, kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz satu persatu telah meninggalkan Selat Hormuz. Kini tersisa satu kapal yang masih tertahan di selat tersebut. Banget kapalnya. Nah itu namanya Gamsunoro Pertamina. Pemirsa, kapal Gamsunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan ini menjadi kabar menggembirakan di tengah gejolak harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Berdasarkan informasi sementara, seluruh kapal Gamsunoro dalam keadaan sehat. Meski satu kapal berhasil melintas, namun kapal Pertamina Pride masih tertahan dan juga menunggu izin melintas. Rencana pelayaran menuju Kilang Cilacap juga masih tertunda. Kapal yang lain, kata-kata yang berlabuh jangkar di sini itu tentunya untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda, dan nanti apabila sudah melintas benar itu adalah untuk di Cilacap. 1000 hari perang menghancurkan Gaza, ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan. Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman, kehidupan normal, dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. صار لها الحين 1000 يوم واعتقادي أنها مش هتقف، هتستمر ويمكن تستمر كمان قد اللي راح، لأن أنت شايف اليهود اليوم بتزيد اغتيالات، حصار بتضايق على الناس، طلبات جديدة، ما فيش شيء يعني بوادر خير انك تقول ها بدأت. Di tengah kondisi yang terus memburuk, warga Palestina kembali menjurukan agar komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan jutaan warga sipil yang terdampak konflik. Keajaiban terjadi, 8 hari terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Seorang pria korban gempa Venezuela akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup. Keajaiban terjadi di kota La Guaira, Venezuela. Laki Hernan Gil berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup setelah terjebak selama 8 hari di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat 2 gempa besar pada 24 Juni lalu. Saat gempa menguncang, Laki sedang bekerja di sebuah ruangan kecil berbahan beton di area basement tempat parkir, di samping pusat perbelanjaan Galerias Playa Grande. Operasi penyelamatan berlangsung selama lebih dari 72 jam. Lebih dari 100 personel pencarian dan penyelamat dari berbagai negara diterjunkan untuk menebus lapisan reruntuhan yang sangat berbahaya.
O sea, es algo que realmente para nosotros es un milagro. Y cómo me siento, es increíble, ¿verdad? No nos lo creemos, pero hoy por hoy podemos decir, don Hernán va a estar con su familia próximamente. Entonces, nos damos por servidos aquí en Venezuela y no va a ser lo único, porque después de esto ya tenemos otros objetivos, nos vamos a trasladar a otras partes para poder tratar de poder aliviar un poco el sufrimiento humano, pero es increíble. Setelah dievakuasi, Lucky langsung dibawa ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni menyebabkan kerusakan luas dan ribuan korban jiwa.